Semangat pagi! Selamat datang kepada calon siswa baru SMK Negeri 1 Madiun jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Selamat bergabung dengan kami, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMK Negeri 1 Madiun. Semoga kalian tetap mantap ikut di SMK 1 Madiun. Apa dan bagaimana TKR itu? Marilah kita lihat paparan berikut ini. Oke, let's check it out. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita berjumpa dalam matrikulasi dan observasi bengkel untuk teknik kendaraan ringan otomotif. Bersama saya, Iksan Donario SPD, Ketua Program TKR SMK Negeri 1 Madiun. Baiklah, teknik kendaraan ringan otomotif atau dulu disingkat dengan otomotif saja atau dengan otostemsa itu salah satu dari 7 jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Madiun. Ya. Di visi misi kami yang pertama adalah misi, yaitu menjadi penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang otomotif yang menghasilkan tenaga kerja siap pakai di bidang otomotif yang profesional, dipercaya masyarakat, dan dunia industri. Adapun misinya adalah menyiapkan tenaga terampil berkualitas, profesional, sesuai dengan standar industri. Menghasilkan tenaga kerja yang fleksibel terhadap perkembangan dunia industri. Menghasilkan tamatan yang memiliki life skill sehingga mampu bekerja mandiri maupun tenaga kerja di industri. Dan menghasilkan tamatan yang berjiwa ulet, giat, dan berkompetensi dalam dan mampu bersaing di masyarakat. Teknik otomotif itu terbagi menjadi beberapa program keahlian. Jadi ini perlu saya jelaskan di awal agar kalian tidak salah pilih dalam mengambil jurusan otomotif di SMK 1. Yang pertama, kalau dulu di SMK itu otomotif ya dari 1 otomotif, tapi kalau sekarang dibagi 5 sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Yang pertama adalah teknik kendaraan ringan otomotif sendiri. Ya, ini yang terjadi di ini adalah jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Madiun, teknik kendaraan ringan otomotif. Namanya kendaraan ringan berarti dia mempelajari kendaraan yang bersifat ringan, ya, mobil, minibus, sedan, bis, truk ringan, dan seterusnya. Kalau ada kendaraan ringan, berarti ada kendaraan berat. Ya, itu ada jurusan teknik lagi yang disebut dengan teknik alat berat. Itu mempelajari tentang eskavator, bulldozer, pigu, dan lain-lainnya. Kemudian ada cabang otomotif yang ketiga adalah bisnis sepeda motor. Ini khusus mempelajari sepeda motor. Nah, tanyanya apakah di kendaraan ringan otomotif tidak mempelajari sepeda motor? Mempelajari, tapi hanya program minor. Kalau sepeda motor, teknik sepeda motor, khusus mempelajari sepeda motor. Mobil hanya program minor, ini kebalikannya dengan TKR. Kemudian ada bagian lagi yaitu teknik perbaikan bodi otomotif atau body repair. Yang kelima adalah teknik autotronik. Ini adalah gabungan dari otomotif dan elektronika. Jadi mempelajari tentang AI-nya, artificial intelligence-nya, sesuai dengan perkembangan terkini. Jadi diharapkan dengan pembagian ini Anda semua tidak salah pilih tentang otomotif. Lanjut, struktur organisasi TKRO di SMK 1 Madiun. Ini ada ketua programnya, saya sendiri, Sandrina Joko. Kemudian ada seksi pembelajaran, nanti Bu Fitri, ini yang mengurusi masalah kurikulum, pembagian guru, pembagian jadwal, dan lain-lain. Kemudian si kesiswaan, nanti Pak Yasir. Kemudian kepala bengkel, Pak Sabto. Ya. Jadi di otomotif nanti ada 13 guru produktif atau guru praktek.
Kalau yang guru umum lebih banyak lagi. Ya. Kemudian dari 13 itu salah satunya yang pertama Pak Sutrisno. Ini nanti akan jadi wali kelas 10 TKR 1. Siapa yang jadi siswa 10 TKR 1 nanti walinya adalah Pak Sutrisno. Ini beliaunya. Kemudian 10 TKR 2 Bu Dewi Saraswati. Ini beliaunya. Silakan diamati, nanti akan banyak berhubungan dengan beliau. Kemudian Pak Sumiran menjadi wali kelas 10 TKR 3. Ini beliaunya. Silakan diamati, nanti akan berhubungan banyak dengan beliau. Kemudian guru yang lain juga ada. Yang pertama adalah Pak Setio Budi, ini merangkap sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana. Ya, kalau ketemu beliau, nanti ya, beliau salah satu pengajar otomotif. Kemudian ada Pak Budi Purmanto, Pak Aan, Pak PI, Pak Mahmud, dan Pak Agus. Pak Agus ini merangkap sebagai pengurus di Pokja PKL. Nanti kalau kalian kelas 2 atau kelas 11 akan banyak berhubungan dengan Pak Agus. Kemudian sama dengan di SMP, ini juga ada guru BK untuk otomotif atau TKR. Guru BK-nya adalah Pak Sigit dan Pak Joko. Kemudian ada Mas Agus Supriyadi, Toolman. Ini adalah person yang nanti membantu kalian kalau misalnya praktek. Nanti akan yang bagian penyiapan alat. Adalah struktur organisasi dari otomotif. Kemudian struktur kurikulum, ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kelompok A dan B, ini sama seperti yang ada di SMP. Ini ada bagiannya, ada kelas 10 atau kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kalau ini ada kelas 13, ini adalah SMK yang 4 tahun, tapi di kita adalah SMK yang 3 tahun. Dan di sini ada tambahan muatan wilayah lagi, yaitu bahasa daerah. Nah, di sini belum terketik. Kemudian untuk mata pelajaran produktif, ya, ini ada masuk kelompok C. Ya, masuk kelompok C. Jadi nanti kelas 10, kelas 1 ini belum banyak praktek, ya. Nanti yang pelajaran produktif ini ada gambar teknik, teknologi dasar otomotif, dan pengerjaan dasar teknik otomotif. Kemudian yang kelas 2, kelas 3 akan lebih sulit lagi, nanti ada perbaikan mesin, sasis, listrikan, manajemen perawatan otomotif, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Ini nanti jelas otomotif harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi terkini, ya. Jadi mata pelajaran tentu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi terkini. Kemudian nanti di kelas 2 atau kelas 11 kalian akan menempuh pembelajaran di luar sekolah. Ini adalah satu konsekuensi kalau kalian masuk di SMK. Jadi jurusan apapun nanti ada program PKL. Kalau di SMK 1, PKL-nya ada di kelas 2 atau kelas 11, semester genap selama 6 bulan. Ini adalah industri yang sudah bekerja sama dengan SMK 1. Apakah harus di sini? Tidak. Ya. Kalian bisa memilih bengkel sendiri, silakan, atau memilih bengkel yang sudah ada di daftar di sekolah. Kemudian roh dari SMK nanti ada uji kompetensi keahlian atau ujian praktek kalau zaman dulu namanya. Nanti dilaksanakan di kelas 3. Ini meliputi engine, sasis, listrikan, overhaul, AC, seperti ini. Jadi satu persatu. Tidak proyekan. Satu anak megang satu mesin dan yang nilai bukan gurunya tapi dari industri. Ini ya, dari industri langsung. Nah, tolong dipersiapkan. Ini ada resiko kalau kalian sudah masuk di SMK. Kemudian prestasi jurusan otomotif. Otomotif sudah banyak sekali menghasilkan prestasi, ya. Ini adalah sebagian kecil yang kami muat. Salah satunya pernah menjadi juara 1 se-Jawa Timur tentang lomba mekanik kontes Honda. Kemudian juara fisika nasional pernah juga. Juara OSTN nasional pernah juga. Ranking 1 Chevrolet pernah juga, dan sebagainya. Nggak satu dari sebagian kecil yang kami sampaikan. Kemudian sarana dan prasarana. Ya. SMK itu identik dengan praktek, makanya perlu sarana prasarana yang menunjang. Di otomotif, SMK 1, ada 6 bengkel, ya, atau istilahnya laboratorium kalau di SMP dulu. 1, laboratorium metrologi, ini untuk pengukuran, ya. Kemudian
laboratorium engine, ini dilengkapi dengan berbagai macam engine stand. Engine stand itu hanya mesinnya saja, kemudian diberi rangka, ya, miniatur mobil. Kemudian diesel juga ada, karburator juga ada, dan 8 unit mobil utuh. Ya. 1 Xenia, 1 Sirion, Grand Max, Livina, 2 mobil SMK, dan 1 mobil Kijang, dan 1 mobil Avanza. Ya, ini ada tambahan lagi. Dan kedepannya kita akan ada tambah lagi tentunya. Itu juga dilengkapi dengan scanner ya untuk memeriksa mobil-mobil yang menggunakan mesin injeksi. Kemudian ada bengkel sasis. Nah, bengkel sasis ini untuk mempelajari tentang sasis, misalnya suspensi, transmisi, gardan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah bengkel kelistrikan. Ini banyak trailer di sana, alat peraga ya, digunakan untuk belajar tentang kelistrikan. Juga ada laboratorium perakitan mobil SMK. Ini di aula depan, ya, aula lama. Dan nanti ke depannya bengkel utama otomotif ada di situ. Kemudian ada lagi bengkel laboratorium sepeda motor. Ini di ujung paling barat utara. Untuk sepeda motor, karena kita jurusan otomotif kendaraan ringan, jadi ini adalah program minor. Ini biasanya digunakan untuk latihan naker, tapi tidak menutup kemungkinan untuk digunakan untuk program reguler. Kemudian yang ketujuh, ini adalah otomotif, TKR, ini adalah salah satunya jurusan yang dilengkapi dengan perpustakaan sendiri, tidak dengan perpustakaan pusat ya, perpustakaan sendiri. Ini dilengkapi dengan banyak literatur otomotif dari pemerintah maupun sumbangan dari Toyota. Kebetulan kita bekerjasama dengan Toyota. Ini adalah proses pembelajaran otomotif, ya, fotonya ya. Jadi kalau SMK itu adalah 70% praktek, 30% teori. Ya. Itu tentunya pada kondisi normal. Kalau pandemi ya nanti lain lagi ya, daring. Nah, pembelajarannya, jadi anak langsung dilibatkan untuk menghadapi mesin sendiri, ya, bongkar pasang, analisis, kemudian perbaikan, dan tujuannya agar kendaraan berfungsi dengan normal kembali. Seperti ini kira-kira nanti gambarannya kalau kamu praktek, ya. Silakan dipersiapkan mental, yang nggak kuat atau sudah minder duluan, silakan balik kanan, mengundurkan diri, tidak masalah. Kalau yang sudah yakin, silakan dilanjutkan. Kemudian ini ada berbagai macam kerjasama otomotif. Salah satu dengan pihak luar, ya. Yang pertama adalah tahun 2012, otomotif SMK 1 itu dipercaya sebagai salah satu dari 20 SMK di Indonesia yang merakit mobil SMK. Nah, mungkin kamu sudah pernah dengar, ya seperti ini, ya, seperti ini. Yang merakit dalam keadaan knockdown, terurai, kemudian jadi sebuah mobil dan uji coba di depan Pak Wali Kota, berjalan-jalan, nah sampai dites sampai ke Solo, Surabaya, alhamdulillah aman. Ya, kita pernah salah satu dari 20 SMK di Indonesia. Tidak semua sekolah di kesempatan seperti ini. Kemudian kerjasama yang berikutnya adalah kerjasama dari Depnaker Kota Madiun, ya. Jadi SMK 1 itu diberi kesempatan untuk melatih tenaga kerja atau anak putus sekolah atau anak yang belum bekerja untuk diberi keterampilan. Baik itu yang pernah ya keterampilan montir sepeda motor, mobil, kemudian las dan paving ini yang pernah dikerjakan, dan ini biasanya tiap tahun. Tapi karena ini masa pandemi ya harus libur dulu pelatihannya. Ini tiap tahun, akhir tahun biasanya. Kemudian otomotif SMK 1 itu juga pernah dipercaya VDC Malang, ini juga tidak semua sekolah dipercaya, itu untuk melatih guru-guru SMK binaan, ya, guru-guru non produktif, guru-guru umum yang kepengen menjadi guru otomotif, ya, dilatih di SMK 1. Ini adalah banyak di bengkel engine-nya seperti ini nanti kira-kira, ya, yang penampakannya seperti ini. Ini ada ibu-ibu, ada bapak-bapak mencoba untuk jadi guru otomotif. Ya, ini basicnya macam-macam, dari guru PKN, bahasa Indonesia, BK, dan lain-lainnya, pengen jadi guru praktek. Kita latih di sini, pernah. Kemudian kerjasama berikutnya, yang ini masih hangat, ya, ini kerjasama dengan Yayasan Toyota dan Astra. Ini adalah pembukaan kelas khusus budaya industri. Pembukaan kelas khusus budaya industri, dan ini hanya ada di tidak semua sekolah di Indonesia, hanya 9 di Indonesia, dan otomotif dan pemesinan adalah salah satu yang membuka jurusan
kelas budaya industri, kelas khusus. Dan namanya kelas khusus berarti beda dengan kelas yang reguler, menunya khusus. Nanti diharapkan anak-anak ini akan mengerti budaya industri dan siap apabila nanti sewaktu-waktu ada rekrutmen dari Toyota dan Astra. Berikutnya ini adalah sebaran alumni SMK 1. Banyak sekali alumni-alumni yang sudah bekerja, karena kita sudah ada sejak tahun 60 SMK 1, dan otomotif sudah ada sejak tahun 1999. Banyak alumni yang sudah terserap di sini, ya, juga banyak di industri lain, perusahaan lokal, internasional, maupun nasional, banyak sekali. Ini hanya sebagian kecil yang kami sampaikan. Ya. Nah, kemudian di sini ada testimoni dari alumni-alumni, ya, ada yang sudah di Jepang, di Eropa juga ada, dari instruktur ada, dari dosen ada, jadi kuliah pun juga ada, tidak menutup kemungkinan. Jadi asisten menteri juga ada. Ya. Ini adalah salah satu testimoni dari alumni SMK Negeri 1 Madiun. Kemudian kami juga mengikuti perkembangan zaman, karena otomotif juga punya medsos. Kami biasanya komunikasi antara siswa, guru, dan alumni lewat ini, Facebook Sahabat Oto Stamsa Madiun. Di sini bisa bertukar pikiran, kemudian alumni bisa menyampaikan lowongan-lowongan untuk adik-adiknya, ya, misalnya berminat, nanti akan saling tukar pikiran. Ya, mungkin itu bagian dari kami. Ya. Bagaimana? Siap masuk otomotif? Are you ready, guys? Oke. Semoga sukses selalu. Tangan kanan, gerak. Tegak, gerak. Berhitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siap, round 1. istirahat di tempat, gerak. Periksa kerapian. Siap. Mulai. Selesai. Siap, gerak. Sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa soal agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ambil antara dua lengan, gerak. Kita maju aja, kita maju. Gerak. Ikuti abah-abah saya dengan hitungan 2 kali 8. Dimulai dari gerakan kepala. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tundukkan kepala. Tuh, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toyota Astra kelas